Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashari Setiawan, NIM 1051911132223. Baik, terkait dengan mata kuliah Psikologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Musdalifah Nihaya. Baik, saya akan membacakan materi daripada kelompok 9, 10, dan 11. Langsung saja, makalah kelompok 8 dengan judul Kecerdasan Majemuk dalam Pendidikan Agama Islam. A. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk pada dasarnya adalah sebuah konsep yang menunjukkan kepada kita bahwa mereka memiliki banyak sekali kecerdasan, bukan hanya satu kecerdasan saja seperti yang kita ketahui selama ini. Memahami konsep kecerdasan majemuk bukanlah untuk membuat anak-anak kita menjadi hebat. Namun konsep tersebut paling tidak dapat membantu kita dalam memahami kenyataan bahwa anak-anak kita itu menyimpan potensi yang luar biasa. Kecerdasan menurut Howard Gardner adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai budaya atau suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan. Bagian B, konsep kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Kecerdasan majemuk adalah sebuah daya atau kemampuan yang dapat berkembang melalui pembelajaran yang terdiri dari 8 aspek kecerdasan dan satu lagi aspek kecerdasan lain, yang mana merupakan perkembangan dari 8 kecerdasan menurut teori Gardner. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Yang kedua, kecerdasan logika matematis. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Yang keempat, kecerdasan musikal. Dan yang kelima, kecerdasan interpersonal. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Yang keenam, kecerdasan naturalis. Yang ketujuh, kecerdasan eksistensial. Dan yang kedelapan adalah kecerdasan spiritual. Bagian C, kecerdasan spiritual sebagai bagian dari kecerdasan majemuk. Kecerdasan spiritual adalah salah satu aspek yang diusulkan dalam kerangka kecerdasan majemuk. Meskipun tidak secara resmi diakui oleh Howard Gardner, kecerdasan ini merujuk pada kemampuan individu untuk memahami makna, tujuan hidup, dan hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan yang lebih tinggi seperti Tuhan atau alam semesta. Bagian D, implementasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran PAI. Implementasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kecerdasan. Misalnya, untuk kecerdasan verbal atau linguistik, guru dapat menggunakan cerita dan puisi yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, siswa bisa diajak untuk berdiskusi dan berbagi pemahaman mereka tentang teks-teks tersebut sehingga meningkatkan kemampuan berbicara maupun memahami bahasa. Kesimpulan daripada makalah kelompok ini yaitu kecerdasan majemuk dalam pendidikan agama Islam menekankan pentingnya memahami dan mengaplikasikan konsep kecerdasan majemuk yang diusulkan oleh Howard Gardner. Kecerdasan majemuk mencakup berbagai bentuk kecerdasan,
tidak hanya terbatas pada aspek akademis, melainkan juga mencakup kecerdasan interpersonal, intrapersonal, kinestetik, dan musikal, yang semuanya dapat dimanfaatkan dalam konteks pendidikan agama Islam. Baik, sekian dari kelompok 9. Selanjutnya makalah dari kelompok 10. Makalah kelompok 10 yang berjudul Psikologi komunikasi dalam pembelajaran PAI. Bagian A, konsep dasar psikologi komunikasi. 1. Pengertian apa itu psikologi komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu cum, sebuah kata depan yang artinya dengan atau bersama, dan kata units, sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda communio, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan communion, yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, atau hubungan. Karena untuk melakukan itu diperlukan adanya usaha dan kerja. Kata itu dibuat kata kerja, yaitu communicate, yang berarti membagi sesuatu dengan seseorang. Bertukar, membicarakan sesuatu dengan orang, memberitahukan sesuatu kepada seseorang, bercakap-cakap, bertukar pikiran, berhubungan atau berteman. Menurut Johnson, secara luas komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang, baik verbal maupun non-verbal, yang ditanggapi oleh orang lain. Yang kedua, ruang lingkup psikologi komunikasi. Ruang lingkup psikologi komunikasi penekanannya adalah pada komunikator sebagai makhluk individu yang mempunyai sifat yang berbeda dengan individu lainnya. Sifat menunjukkan pola atau cara yang relatif tidak banyak berubah mengenai bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertingkah laku dalam berbagai situasi yang dihadapinya. Yang ketiga, pendekatan psikologi komunikasi. Dalam proses komunikasi, si pengirim ide mengharapkan adanya perubahan ke arah kesamaan pemahaman atau paling tidak pemahaman si pengirim pesan. Yang keempat, pola komunikasi dalam pendidikan. Ada 3 pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara guru dengan siswa, yaitu yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi 2 arah. Yang ketiga, komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. Bagian B, pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Singkatnya, pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya dan halus perasaannya, juga mahir dalam pekerjaannya. Bagian C, prinsip-prinsip psikologi komunikasi dalam pengajaran. Prinsip yang pertama adalah komunikasi adalah proses simbolik
yang berarti komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Prinsip yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi untuk komunikasi, yang artinya setiap orang tidak bebas menilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses komunikasi. Prinsip yang ketiga, komunikasi punya dimensi dan hubungan, yang artinya setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi, yang dimana dari isi dimensi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Prinsip yang keempat, komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan